Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, kaum muslimin, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah henti memberikan karunia, rahmat serta nikmatnya kepada kita semua. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita rasakan begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk membaca zikir-zikir yang isinya adalah pujian, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bangun tidur, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kehidupan yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan kehidupan kepada diri kami setelah kami dimatikan, yaitu tidur ya. Kemudian juga ketika kita tidur lagi, di sana ada zikir yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita baca, dan diantaranya adalah Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakamiman la kafiya lahu wa la mu'min. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberiku makan, memberiku minum, memberiku tempat tinggal, dan memberiku kecukupan. Karena di luar sana betapa banyak orang-orang yang tidak diberikan semua ini. Masya Allah. Jadi kita jangan sampai lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salat beriring salam semoga tetap tersampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kami akan menyampaikan pembahasan yang penting sekali, ini kaitannya dengan akidah kita sebagai seorang muslim. Ya, memasuki bulan Desember ini banyak di antara kita kaum muslimin yang latah ikut-ikutan terhadap perayaan agama lain, yaitu agama Nasrani. Ya, di bulan Desember ini, tepatnya di tanggal 25 Desember, kemudian nyambung ya, tahun baru. Ini banyak di antara kita kaum muslimin yang latah ikut-ikutan ya. Padahal ini tidak dibenarkan, tidak dibolehkan di dalam agama kita, agama Islam ya. Kita memang dianjurkan untuk toleransi terhadap agama lain, tetapi ketika berkaitan dengan kekhususan perayaan ibadah mereka ya, maka ini tidak boleh kita di sana ikut-ikutan ya. Bahkan sekedar mengucapkan selamat ya, terhadap perayaan mereka ini tidak boleh ya. Karena ucapan selamat kita kepada mereka ini menunjukkan persetujuan dari kita terhadap keyakinan mereka. Waliyadzubillah. Jadi sudah, kita lebih baik diam saja, tidak mengucapkan apa-apa. Ya lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Artinya sudah, biarkan saja mereka menjalani perayaan agama mereka, dan kita tidak perlu ikut-ikutan, apalagi sampai memakai atribut-atribut Natal, atribut-atribut tahun baru dan lain sebagainya. Maka ini tinggalkan semua ya. Jangan sampai kita mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, menyebutkan tentang betapa murka dan marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang Nasrani yang telah menuduh Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki anak. Dalam surat Maryam ayat 88 sampai ayat 93 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada, dan mereka berkata Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman itu memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an idda, kata Allah, sungguh kalian ini telah mendatangkan sesuatu kedurhakaan yang sangat besar, sesuatu yang sangat keji sekali, ya. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir-hampir saja langit-langit itu terpecah oleh sebab ucapan mereka, dan bumi itu terbelah, dan gunung-gunung hancur lebur. Anda aulir rahmani walada, karena ucapan mereka menuduh Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada, padahal tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman itu memiliki anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahman abada, ya, tidaklah semua yang ada di langit, yang ada di bumi, melainkan nanti mereka semua akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. Nah, ini adalah kabar dari Allah Subhanahu wa taala yang mengungkapkan betapa buruknya kedurhakaan yang dilakukan oleh orang Nasrani ketika mereka menuduh Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Dan Allah Subhanahu wa taala murka atas ucapan mereka. Nah, hampir-hampir saja langit itu pecah, bumi terbelah, dan gunung-gunung itu hancur lebur oleh sebab ucapan mereka, ya, yang menuduh Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua di dalam surat Al-Kahfi, ya, di antara tujuan fungsi diturunkannya Al-Quran ini adalah supaya mengingatkan mereka kaum Nasrani supaya berhenti, ya, daripada keyakinan mereka yang keliru, keyakinan mereka yang sesat dan menyesatkan, ya, agar kembali kepada akidah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam surat Al-Kahfi, alhamdulillah alladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada hambanya, ya, suatu kitab yaitu Al-Qur'an, dan tidak menjadikan kitab itu bengkok. Artinya kitab ini lurus, benar, ya. Terdapat di dalamnya penjelasan-penjelasan, petunjuk, ya, untuk umat manusia. Kemudian di ayat-ayat berikutnya Allah SWT berfirman, wa yunzirul ladzina qalu takhadallahu walada. Jadi dengan Al-Quran ini supaya, ya, Nabi Muhammad SAW itu memperingatkan orang-orang yang mengatakan atau yang menuduh Allah Subhanahu wa taala itu punya anak. Ma lahum bihi min ilm wala li abaihim, padahal mereka sama sekali tidak memiliki ilmu, ya, mengatakan Allah punya anak. Mereka tidak memiliki dasar ilmu pada hal itu, ya, dan juga tidak ada ilmu juga dari nenek moyang mereka. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadiba. Sungguh amat besar sekali, ya, dosanya ucapan yang mereka ucapkan itu, ucapan yang keluar dari mulut mereka itu, dan tidaklah mereka mengatakan itu kecuali hanyalah sebuah kedustaan. Alhamdulillah, ya. Jadi inilah kaum muslimin, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya penting sekali bagi kita semua untuk mengkaji Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW supaya kita mengetahui, ya, akidah yang benar yang dengannya kita teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak terpengaruh dengan akidah-akidah lain yang menyesatkan, ya, yang menjerumuskan kita kepada kesyirikan, waliyadzubillah, dan juga pada kesesatan, waliyadzubillah. Kemudian perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala secara tegas mengatakan bahwasanya sungguh telah kafir mereka orang yang menganggap Allah Subhanahu wa taala itu punya anak, ya. Di dalam surat Al-Maidah ini panjang sekali, ya, ayatnya, dari ayat 72 sampai 76. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan,
sesungguhnya Allah itu adalah Isa Al-Masih ibnu Maryam. Wa qala al-Masih ya bani Israil u'budullaha rabbi wa rabbakum. Padahal Isa sendiri, ya, Isa Al-Masih itu berdakwah menyampaikan kepada kaumnya agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai bani Israil, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, Rabbku dan juga Rabb kalian. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah telah mengharamkan atasnya itu surga, tidak akan masuk surga dia. Wa ma'wahu an-nar, dan tempatnya adalah neraka. Wa ya'lamu wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada penolong ya, bagi orang-orang yang zalim yang telah berbuat kesyirikan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini kezaliman yang sangat besar. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar, karena memposisikan Allah Subhanahu wa taala bukan pada posisi yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, yang disembah, yang diagungkan, yang dibesarkan. Tetapi ketika kita memposisikan Allah Subhanahu wa taala tidak pada posisi yang sebenarnya, yang seharusnya, maka kita telah berbuat zalim. Apalagi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka ini sungguh kezaliman yang sangat besar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalasa. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu salah satu dari 3 trinitas. Ya. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Padahal tidak ada Tuhan kecuali hanya Tuhan yang satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa illam yantahu amma yaqulun la yamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim. Dan apabila mereka tidak mau berhenti dari ucapan mereka itu, tuduhan mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah punya anak, maka sungguh ya, orang-orang yang kafir di antara mereka itu akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Afala yatubuna ilallah wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, maka tidakkah mereka ini mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, mal masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah. Dan tidaklah Isa Al-Masih itu, ya, putra Maryam, melainkan hanyalah seorang rasul, seorang utusan yang mana telah berlalu sebelumnya rasul-rasul, dan ibunya yaitu ibunda Maryam adalah seorang yang siddiqah, seorang yang jujur. Kana yaqulani ta'am. Jadi Isa Al-Masih dan juga ibundanya adalah manusia biasa, 2 manusia yang memakan makanan. Masya Allah. Jadi Allah sebutkan, ya, Isa Al-Masih dan bundanya itu ibunda Maryam itu makan makanan. Dan kalau keduanya ini Tuhan, tidak mungkin Tuhan itu butuh kepada makanan, ya, butuh makan dan lain sebagainya. Karena ini menunjukkan kelemahan ketika, ya, seseorang itu butuh makanan, berarti ini menunjukkan kelemahannya. Jadi ada ketergantungan pada dirinya itu kepada makanan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Tuhan, ya, itu tidak layak memiliki sifat kelemahan. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan kepada mereka itu ayat-ayat. Tsumma unzur anna yufakun. Kemudian perhatikanlah bagaimana kemudian mereka berpaling. Waliyadzubillah, ya. Sudah dijelaskan ayat-ayat Allah SWT kepada mereka, ya, dengan terang, dengan gamblang, tetapi mereka kemudian berpaling. Waliyadzubillah. Qul ata'buduna min dunillah ma la yamliku lakum darra wa la naf'a wallahu was-sami'ul alim. Katakanlah Muhammad kepada mereka, ya, apakah kalian ini menyembah kepada selain Allah, ya, Tuhan-Tuhan yang tidak kuasa memiliki, ya, menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah yang tidak memiliki kuasa untuk menghindarkan madarat dari kalian atau mendatangkan manfaat kepada kalian. Wallahu was-sami'ul alim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala, ya, Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya.
Jadi ini tegas sekali Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua di dalam kitabnya itu Al-Qur'an, bahwa telah kafir orang yang menuduh Allah punya anak, atau menuduh Allah itu adalah Isa, atau menuduh Allah itu salah satu dari 3 trinitas. Maka kafir, kata Allah, laqad kafara, sungguh telah kafir mereka semua ini. Ya. Dan juga di dalam surah Al-Maidah, ya, di ayat 116, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, pernah bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahin min dunillah. Dan ingatlah ketika Allah itu berkata kepada Isa, ya putra Maryam, apakah kamu mengatakan kepada manusia, apakah engkau berdakwah kepada manusia, menyampaikan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku 2 Tuhan selain Allah. Kemudian apa kata Nabi Isa? Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Kemudian kata Nabi Isa alaihissalam, Maha suci engkau ya Allah, tidak pantas bagiku mengatakan sesuatu yang itu bukan hakku. In kuntu qultuhu faqad alimta, jika aku mengatakannya sungguh engkau telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apapun yang ada pada dirimu. Innaka anta allamul ghuyub, sesungguhnya engkau, ya, maha mengetahui segala perkara yang gaib, yang rahasia, yang tersembunyi. Ma qultu lahum, di ayat selanjutnya 117, illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum. Tidaklah aku mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, bahwa sembahlah Allah Subhanahu wa taala, Rabbku dan juga Rabb kalian. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, dan aku menjadi saksi atas mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Tetapi ketika engkau mewafatkan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengangkat aku ke langit, engkaulah yang menjadi pengawas atas mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau itu maha menyaksikan atas segala sesuatu. Kemudian kata Nabi Isa alaihissalam, ya Masya Allah, ini menunjukkan rahmatnya para nabi, kasih sayangnya para nabi kepada kaumnya, kepada umatnya. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk, ya, di ayat 118-nya. Jika engkau mengazab mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, dan jika engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Masya Allah. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah, ya, banyak sekali di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, menjelaskan, ya, tentang Nabi Isa dan juga ibundanya, ya, Maryam alaihissalam. Nah, ini penting untuk kita pelajari, kita kaji, ya, sehingga kita memiliki pegangan akidah yang kuat, ya. Kita tidak mudah ikut-ikutan, ya, kita tidak mudah latah dan lain sebagainya, ya. Dan Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis menyebutkan, ya, dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dari jalur sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man syahida, siapa yang bersaksi alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, bahwa tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad adalah hambanya dan juga utusannya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan bahwa Isa adalah hambanya dan juga utusannya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, dan bahwa Isa adalah kalimat Allah Subhanahu wa taala yang Allah kirimkan kepada Maryam, dan juga tiupan ruh dari Allah Subhanahu wa taala, kalimat kun fayakun. Wal jannatu haqqun, kemudian dia meyakini bahwa surga itu benar adanya, wan naru haqqun, dan neraka juga benar adanya. Adkhalahullahu al-jannah ala ma kana minal amal, maka pasti Allah akan masukkan, ya, orang ini ke dalam surga bagaimanapun amalannya. Masya Allah. Artinya, ya, keimanan itu memiliki keutamaan yang sangat besar sekali. Buahnya itu sangat besar sekali, ya, pengaruhnya sangat besar sekali bagi seseorang nanti di hari kiamat, di akhirat, ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya seseorang memiliki keyakinan yang kuatnya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Ini terpatri di dalam hatinya,
yang paling dalam. Kemudian meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang hamba dan utusan Allah, dan juga meyakini bahwa Isa itu adalah hamba Allah dan utusannya. Meyakini surga itu benar, neraka itu benar, maka kata Allah dia akan dimasukkan ke dalam surga pasti, ya. Meski bagaimanapun amalnya dahulu ketika di dunia. Jadi selagi dia menjauhi perbuatan syirik, ya, dia menjaga akidahnya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah, ya, dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga. Jika dia memiliki dosa-dosa, ya, dosa-dosa kecil selain syirik, selain kekufuran, maka mungkin dia akan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam neraka sampai bersih, kemudian akan dimasukkan surga. Artinya orang yang keimanannya terpatri di dalam hatinya, ya, maka ada jaminan baginya untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Terlepas nanti kalau dia ada dosa-dosa lain, mungkin akan dibersihkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Tetapi ya kalau Allah berkehendak, Allah akan ampuni dia, langsung dimasukkan ke surga. Kalau Allah berkehendak, ya Allah azab dulu, setelah itu baru dimasukkan ke dalam surga. Nah, inilah kaum muslimin hadirin bahkan Allah Subhanahu wa taala, maka berhati-hatilah di bulan Desember ini, ya, sebagai seorang muslim jangan sampai kita latah ikut-ikutan, ya, terhadap perayaan agama lain, ya, apalagi ini agama Nasrani yang mana sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bagaimana Allah menyebutkan mereka sebagai orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan bagaimana Allah murka dan marah kepada mereka, ya, atas tuduhan mereka bahwa Allah punya anak, ya, dan seterusnya, ya. Dan kita semua menghafal surat Al-Ikhlas. Ini akidah, ya, akidah yang khalis, yang murni, ya. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, satu. Allahus samad, Allah yang menjadi tempat bergantung semua makhluk, ya. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.